Nah, sebebas apa seorang UX untuk menerjemahkan apa yang saya inginkan? Kalau ke gambar sih sebenarnya enggak, cuma kalau ke desain Kreativitas itu bisa muncul dari situ, dari sesuatu hal yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, ketemu saya dengan Kang Mufti. Saya akan membahas sesuatu hal yang sangat penting yang mungkin sebagian orang itu juga membutuhkan apa yang saya bahas kali ini, yaitu bicara tentang kreativitas dan juga bagaimana memunculkan potensi kreatif melalui sebuah tools, ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Devi Nuraini, betul ya? Devi Nurani. Ya, beliau adalah seorang programmer tapi di UX ya. Jelasin dong sedikit, Dev, itu UI, saya susah juga nyebutinnya, UI UX gitu ya. UI UX ya. Oke, maaf ya, ini saya bukan orang IT, jadi kelibet sedikit ya. Apa tuh, Dev? UI UX itu apa sih sebenarnya? ya itu lebih ke ini sih, lebih desain buat Web ya? ya bisa web, Oke. bisa application, Bisa aplikasi, oke. bisa juga bisa segala bisa sebenarnya. Cuma kalau di sini fokusnya ke web sama ke mobile app. Fokus ke web sama mobile app ya. Kenapa kok harus ada UI UX? Karena customer base-nya user base kan. Terus kita kan kalau melihat website juga kayak tampilannya gimana, nggak gitu kontennya. Jadi kepentingannya untuk bisa. Apa yang terjadi kalau sebuah aplikasi nggak pakai UI UX? Ya kan bisa jadi IT kan cuma hanya membuat, ya bisa juga kan seorang IT yang buat sekalian gitu. Nah, ini kenapa kok membutuhin? Karena kenyamanan user juga, maksudnya kenyamanan user ya, terus nanti cara kamu menggunakannya juga kan bisa dikirim kayak gimana. Oke. Artinya user jadi satu-satunya referensi. Bisa dari user, bisa dari juga masukan. Mungkin masukan dari programmer juga bisa. Oh, bisa jadi masukan programmer juga. Artinya si user itu nanti akan dites juga. Dites misalnya cobain dulu nih gitu, atau memang mekanismenya buat dulu baru user respon atau dari respon user? Biasanya itu kita kirim dulu, kita bikin dulu prototipe juga. Jadi kita bikin desainnya, lalu kita prototyping, terus kita kirimkan dulu ke user sebelum diimplementasi sampai program. Wow. Oke. Nah, kompetensi apa yang Devi? Ya, saya coba menerka-nerka ya Dev ya. Kayaknya UX tuh kompetensinya harus jago gambar ya. Sebenarnya nggak harus jago gambar, cuma karena itu lebih ke desain kan, seenggaknya sedikit-sedikit kalau menerapkan apa namanya dasar desain lah. Jadi ya otomatis tahu ya dasar desain itu ya. Kalau Devi senang mendesain sesuatu? Lumayan sih. Lumayan senang ya. Oke. Dan proses ngegambar itu kan proses kreatif ya Dev ya. Ya. Sedangkan itu di bidang IT. IT itu kan sebenarnya otak kiri itu yang sesuatu yang logika, tapi ini ke kreatif gitu ya. Itu bisa nyambung ya sebenarnya. Bisa sih. Dan Devi nyaman kerjain itu. Oke. Nah, apa yang bisa Devi lakukan ketika sedang melakukan pekerjaan itu? Devi? Saya penasaran karena ini kan bicara kreativitas ya. Betul. Nah, apa yang Devi butuhkan ketika mengerjakan proyek tentang UX? Pertama tuh dari behavior desainnya kan. Kita harus lihat behavior desainnya kayak gimana. Terus juga kayak dari sisi desainnya juga kan kayak harus kita pikirin gimana caranya biar si user ini tuh dia nyaman dan mudah gitu mengoperasikan si aplikasi yang kita buat. Jadi ya kita kumpulin semua datanya, terus kita kumpulin juga dari yang analisis data-data apa yang kita butuhin gitu kan untuk ditampilkan di UI itu.
Ini menarik ya, kalau bicara tentang kreativitas sama gambar, berarti kan identik dengan seniman nih. Kalau seniman itu kan dia ngegambar sesuatu itu kan tanpa data. Jadi dia apa namanya ya? Ya dia gambar aja gitu ya. Gambar pemandangan. Kalau saya mikirnya gambar pemandangan aja gitu. Dia nggak butuh data. Pemandangannya harus ada apanya ya gitu. Jadi gambarnya sesuai dengan apa yang dia lihat. Sedangkan di UX dia butuh data ya. Behavior itu ya dari apa? Dari user berarti. Ya, dari bagaimana si user biasanya melakukan juga kita kumpulkan kan gitu. Terus dari kitanya di sendiri dari desainer juga kayak kalau misalnya memberikan kebebasan, misalnya contohnya dari user diberikan kebebasan, ya kita tetap ngasih lagi pilihan gitu. Oh, tetap ngasih pilihan ke user. Misalnya gini contoh nih ya, saya user nih pengen buat sebuah aplikasi. Tapi kan saya cuma tahu aplikasi itu referensinya bentuknya seperti aplikasi yang sudah pernah saya coba gitu. Nah, sebebas apa seorang UX untuk menerjemahkan apa yang saya inginkan? Itu biasanya ada dasar-dasarnya lagi sih Pak, ada teorinya sendiri gitu. Ya, jadi tapi bisa bebas banget nggak sih, Dev? Misalnya saya pengen aplikasi seperti aplikasi sebut aja Gojek misalnya. Tapi saya cuma tahu Gojek, tapi saya pengen yang beda deh dari Gojek gitu. sebenarnya kalau dari UX sih bisa-bisa aja. Cuma nanti ujungnya balik lagi apakah bisa di develop atau enggak, apa masih bisa di develop atau enggak. Oh, ujungnya ke situ ya akhirnya. Develop, karena ini bicara tentang bisnis juga ya. Oh gitu. Nah, bagi UX nih yang pemula misalnya ya, apakah mereka membutuhkan kompetensi menggambar sebenarnya? Kalau ke gambar sih sebenarnya enggak Pak. Cuma kalau ke desain enggak. Ke desain ya, lebih ke desain. Berarti dia juga punya kompetensi desainer yang mendesain kayak DKV dan sebagainya. Oke. Artinya perlu kreativitas dong. Ya. Nah, kan gini nih deh, jadi kan seorang UI UX nih, otomatis kan saya dapat project nih, klien data udah dapat misalnya. Langkah apa yang dilakukan untuk memunculkan kreativitas itu? Kalau dari saya sendiri biasanya brainstorming dulu. Oke, brainstorming sama desainnya. Sama siapa? Biasanya dari data yang udah dikumpulin sih. Oh. Jadi kan sebelum brainstorming itu kan kayak ngumpulin data kayak kira-kira bisa di mana, terus apa aja yang mau ditampilkan di tampilannya apa aja gitu. Terus nanti kira-kira kita mikirin flow-nya nanti bakal kayak gimana aja. Ada juga yang udah ada desain prosesnya. Dari data itu ya kita brainstorming kira-kira nanti alur aplikasinya kayak gimana. Oh, jadi nantikan alurnya juga gitu. Kalau belum ada bisnis proses. Oke. Wah, menarik nih. Jadi ternyata untuk proses mencari kreativitas itu setiap orang berbeda-beda ya. Kalau Devi tadi bila ada langkah brainstorming dulu kan, ada data yang sudah dikumpulkan gitu ya. Nah, itu brainstorming itu gimana? Milih-milih data nggak atau gimana? Biasanya kalau datanya udah misalnya datanya udah satu gitu, udah sudah disetujui gitu, datanya apa aja yang mau ditampilkan gitu. Kita susun dulu nanti di bagian sini data ini harus ditampilkan, nanti bisa juga data ini yang harus ditampilkan gitu. Terus kalau dari tampilannya kalau yang sebelumnya kayak gini, nanti selanjutnya kayak gini, nanti baru kita cari kalau misalnya dari aplikasi yang ada ya cari sama kayak sama jauh beda sama gambar sih Pak. Nah, kan kalau gambar itu kan dia bisa menggambar sesuatu hal yang nggak ada sama sekali kan. Ini juga bisa sebenarnya, sebebas itu kan. Cuma tetap harus mengacu ke yaitu tadi bisnis proses. Dasar-dasar ya. Oh gitu. Oke. Karena kan user nggak selamanya paham dong nanti tentang ujungnya gimana sih, maksudnya ketika user interface-nya kayak gini-gini kan juga user mungkin pengalamannya nol atau mungkin ada juga sih yang pengalamannya ada gitu.
Nah, makanya saya tadi sekreatif apa, sebebas apa kreativitas seorang UX buat Devi. Tapi tadi ada standarnya yang paling pasti ya. Kayak gambar kan seniman dia tidak, ya mungkin ada dasar sih, pasti ada dasar. Tapi kan dia bisa punya kreatif yang apa ya, batasnya batas langit gitu. Kalau di sini enggak ya? Kalau kayaknya sih kalau menurut saya nggak terlalu sebebas karena masih ada acuan-acuan tertentu itu. Oke, siap, keren. Karena gini Dev, saya punya teman, dia bukan UX sih, karena kita kan konteksnya kreativitas ya. Beliau seorang desainer baju. Nanti mungkin saya kaitkan dengan Devi. Beliau desainer baju. Tapi menariknya, secara potensi bakat, dia bukan kotak kanan, tapi kotak kiri. Kan harusnya kalau desainer baju dengan dia punya motif-motif, buat pola itu kan harus kotak kanan banget tuh. Bisa jadi dia menciptakan sesuatu yang nggak ada jadi ada kan. Kan kreativitasnya bisa sampai sana. Nah, tapi menariknya dia mendesain baju dengan gayanya dia pakai pola yang sudah ada. Misalnya gini, dia melakukan tahap proses ini. Saya ngumpulin semua pola ya baju yang pernah saya dapatkan. Mungkin yang saya nggak tahu ya dia dapat dari mana ya. Dikumpulin semuanya gitu ya. Terus dicermati. Oke. Ini kelebihannya mana. Oh ini deh. Akhirnya dia menciptakan sesuatu hal dari pola-pola itu. Apakah sama? Kalau untuk di iOS nggak jauh lebih sama sih Pak. Kayak gitu. Jadi kita coba melihat referensi dari yang lain gitu kan. Terus kayak disesuaikan lagi dengan kebutuhan dari user gitu, dari klien. Berbeda dengan kalau yang emang kita buat untuk nggak based on user. Oh. Ya, jadi ada dua hal. Oh, Devi pernah nggak bikin sesuatu tanpa base user? Maksudnya, kan gini, kan untuk proses mengembangkan diri kan, misalnya saya nih yang contoh ya, saya ngisi training, otomatis saya punya base dari peminta klien saya. Misalkan training tentang komunikasi tapi ke arah self excellence dong, saya buat kan materinya kan. Nah, tapi saya juga mengembangkan materi-materi yang tidak pernah diminta oleh klien. Nah, ini pernah ngelakuin itu? Sejauh ini saya pernah sih kalau. Wow. Oke. Nah, artinya gini, kreativitas itu ternyata kan gini, ada orang-orang yang merasa tidak kreatif deh. Misalnya gini, saya mah orangnya nggak kreatif karena saya jelek gambarnya gitu kan, mindset orang kan gitu. Saya mah nggak kreatif karena saya nggak punya ide banyak gitu ya. Saya nggak punya konsep gitu kan. Saya bukan orang kreatif. Padahal bisa jadi kreativitas itu muncul dari melihat pola kan. Pola-pola yang sudah ada kan. Iya. Akhirnya pola-pola itu 1, 2, 3 itu dikumpulin semua pola. Oke, dapat deh ini. Artinya ada satu jalan kreativitas untuk menjadi seorang kreatif ya, yaitu dengan jalan pola itu, melihat pola itu semua. Tapi Devi senang yang mana? Senang yang melihat pola dulu atau bebas? Kalau sih lebih enak kalau bebas sih. Oh, oke. Lebih senang bebas ya. Bebas. Makanya tadi kan saya tanya pertanyaannya gitu, sebebas apa sih Devi bisa? Walaupun memang base-nya base besar, gitu. Tapi pengen bebas gitu. Pernah ngelakuin kayak gitu? Pernah sih kalau Ditolak? Enggak juga ya, enggak ditolak sama user ya? Karena mereka juga belum punya bayangan mau gimana, jadi ya. Artinya bisa aja dong Dev, misalnya ini ya, bisa aja ya, karena user nggak punya pengalaman tentang tampilan seperti apa di sebuah aplikasi, ya Devi bebas dong untuk membuat aplikasi dengan apa yang Devi pikirkan. Ya, tapi tetap based on apa aja mau mereka lakukan itu. Oh mungkin ini lah ya, tombol-tombolnya gitu ya?
data sih, data. Oh, aja. datanya. Kalau untuk peletakan tombol, terus tampilannya, mereka bilang oh ya udah saya sendiri ya. Termasuk warna. Masuk warna. Karena warna juga bicara proses juga ya. Oke. Dari pekerjaan Devi sekarang, apa yang membuat menantang buat Devi? Balik lagi sih tadi karena sekarang biasanya harus riset, jadi data dari datanya mereka ya, misalnya dari mereka harus banyak data yang mereka mau tampilkan. Okay. Ya kemarin itu kayak oh ini gimana caranya biar semua data yang mereka mau tampilkan itu bisa ditampilkan secara Temu gitu semuanya ya di aplikasi itu ya. Emang sebanyak apa sih biasanya data itu? macam-macam sih. Macam-macam ya, tergantung aplikasinya. Tapi kan untuk mendesain itu kan perlu program ya, perlu program juga, bahasa program. Ya nggak sih? Atau saya soto ini? Kalau UX di sini full desain sih. Oh, oke, paham. Jadi nanti yang membahasakannya programmer. Oh gitu. Pakai apa aplikasi ya pasti? Ya pakai Corel, Photoshop. Oh pakai Figma. Tapi kalau untuk aset dapat pakai Adobe Illustrator atau Oh paham saya. Berarti otak kirinya sih programmernya ya yang membuat akhirnya jadi sesuatu hal desain dengan bahasa program itu si programmernya. Tapi jadi belajar itu juga kan? Ngerti? Oh, luar biasa. Keren. Nah, ini teman-teman menarik ya. Kita belajar bahwa kreativitas itu sebenarnya cara memunculkannya nggak harus sesuatu hal yang besar atau yang nggak ada sama sekali atau hal-hal yang di luar perkiraan gitu ya, di luar hal-hal yang tak terduga. Ternyata menjadi kreatif itu bisa dengan melihat pola-pola, bisa melihat data-data yang sudah ada, kecenderungan yang lainnya, misalnya kecenderungan user, kecenderungan aplikasi ini lebih banyak viralnya warna ini gitu ya. Ya pakai cara yang berbeda gitu ya, bisa jadi gitu ya. Jadi ternyata seorang kreatif itu tidak harus yang tadi saya sebutin ya, bahwa kita bisa mengambil jalan kreativitas itu dari sisi yang lain. Nah kita belajar dari Devi ini, ternyata kreativitas itu bisa muncul dari situ, dari sesuatu hal yang pertama mungkin kesukaan, jadi suka ya dengan profesi ini. Ini senang bergadang kan? Ya, bergadang ya. Nah, yang pasti teman-teman harus suka dulu nih. Ketika sudah suka dengan industri kreatif, baru nanti teman-teman juga perlu tahu siapa dirinya. Nah, Devi sudah kenal dirinya dari ada sebuah tools ya. Terus setelah itu baru nyelamin dengan pekerjaan-pekerjaannya, profesinya, karena Devi sudah punya berapa tahun deh di UX? Dari 2020 Udah 3 tahunan lah ya. Wah, udah 3 tahun itu sudah cukup menyelam juga gitu ya, sudah mendalami juga. Maka jalan menjadi seorang kreatif, lakukan cara itu. Setelah itu baru kita bisa lihat pola-pola yang sudah ada, pola-pola yang sudah mumpuni, sudah tersedia. Tinggal kita meng-create-nya, tinggal kita meng-ATM-nya. Saya punya rumus tuh, amati, tiru, modifikasi. Nah itu salah satu kunci kita menjadi seorang kreatif. Kita sudah belajar dari Devi Nurani. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang tahu gimana caranya supaya saya bisa kreatif, ya itu caranya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Devi. Mudah-mudahan kita menjadi seorang kreatif ya Devi. Ada pesan lagi Devi yang pengen disampaikan? Belum ada ya. Maka jadilah kreatif, jadilah diri sendiri. Terima kasih, sukses buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.